Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik Ananda, kembali lagi bersama Bapak pada Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada saat ini kita akan mempelajari materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Mari kita uraikan satu-satu. Baiklah Anda semuanya, sekarang mari kita cari tahu apa sih perkelahian pelajar itu? Nah, perkelahian antar pelajar atau antar remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya. Misalnya antar satu sekolah dengan sekolah yang lainnya, yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Ada dua jenis kenakalan remaja. Yang pertama, jenis kenakalan remaja disebut dengan delikuensi situasional, yaitu perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu karena adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Kedua, delikuensi sistematik. Para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada dalam suatu organisasi tertentu, geng, atau yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lainnya. Nah, ada faktor kenapa terjadinya perkelahian pelajar. Kenapa sih ada tawuran itu? Yang pertama disebut dengan rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Wah, di Indonesia banyak nih yang menyetujui pendapat ini. Misalnya anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Yang kedua disebut dengan social disorganization. Adanya perkelahian belajar disebabkan faktor lingkungan, berkurangnya atau hilangnya peranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Misalnya, orang tua yang semakin sibuk lupa dengan pendidikan anak-anaknya. Yang ketiga disebut dengan strain, faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misal, karena kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya, sehingga nanti bisa menyebabkan tawuran. Adapun yang keempat, labeling. Labeling ini disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar anak yang nakal. Misalnya katanya, "Wih, kamu nakal, kamu jahat, kamu pencuri." Nah, akhirnya benar-benar nakal kan? Nah, yang berikutnya adalah differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar karena faktor salah pergaulan. Dan yang terakhir, daripada faktor terjadinya tawuran atau perkelahian pelajar itu disebut dengan istilah male phenomenon. Ini disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Alasannya anak laki-laki biasanya lebih nakal atau besarnya budaya maskulin, sehingga wajar jika anak laki-laki itu nakal. Nah, inilah beberapa faktor dari tawuran. Nah, Anda semuanya tadi kan sudah dengar tuh, ada tawuran, perkelahian antar geng dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya mencegah perilaku menyimpang tersebut? Nah, salah satu caranya ialah anak coba diarahkan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, biar nggak mikir berkelahi lagi. Yang kedua, menciptakan keluarga yang harmonis. Ini sangat penting. Karena kalau seandainya terjadi perkelahian, pertengkaran di dalam keluarga, ini juga bisa berpengaruh kepada psikologis daripada anak dan mental anak juga. Yang ketiga, menghindari penyakit iri hati. Enggak. Nah, yang berikutnya, menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, terus bergaul dengan teman yang baik, dan jangan lupa loh, yaitu rajin beribadah. Nah, inilah beberapa cara untuk mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang. Baik Ananda semuanya, sekarang kita masuk kepada hal yang kedua ya. Dia disebut dengan miras. Apa sih itu miras? Miras itu merupakan singkatan dari minuman keras. Ya, itu dia.
Jadi miras ini kalau di dalam bahasa Arab dia disebut dengan khamar. Ya, disebut dengan khamar. Khamar ini jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan. Kemudian bisa menghilangkan akal seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna daripada khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku... Nah, udah tahu kan itu miras? Nah, sekarang bagaimana sikap kita nih terhadap khamar atau minuman keras tersebut? Yang jelas satu, jangan pernah mau untuk mencobanya. Jadi jangan coba-coba itu miras. Yang kedua, yakini pada diri bahwa khamar, judi, mengundi nasib, berkorban selain Allah, hal itu adalah perbuatan rijis, termasuk perbuatan tercela, termasuk perbuatan buruk, perbuatan keji, kotor dan najis. Terus berdakwah secara pelan-pelan, ya, dan jangan memaksakan orang ketika ingin mengajaknya agar meninggalkan khamar. Maksudnya jangan maksakan itu, jangan langsung gitu disuruh berhenti, tidak, tapi secara perlahan-lahan. Karena ayat tentang khamar ini turunnya secara perlahan-lahan. Ini bagi orang yang sudah sangat kecanduan lagi. Terus yang keempat, menjaga kesehatan tubuh. Ya, berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan mempertebal daripada keimanan. Nah, sekarang kita masuk kepada narkoba. Nah, dalam hal narkoba ini dia disamakan dengan khamar. Dia disamakan dengan minuman keras. Walaupun kata narkoba ini tidak ada di dalam Al-Quran, tapi dia dikiaskan. Ya, karena sebab, akibat, dan efeknya itu sama seperti halnya khamar. Bisa memabukkan, bisa membahayakan, dan juga memberikan dampak negatif yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, narkoba disamakan dengan khamar. Ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2023 itu tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari nar, yaitu narkoba itu sendiri, ko, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Contohnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara psikotropika itu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun yang ketiga yaitu tadi itu dari kata narkoba, bahan-bahan adiktif lainnya, yaitu zat adiktif. Nah, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih jenis daripada narkoba itu. Satu nih, morfin. Nah, dia merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih, sejenis analgesik yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk kristal, berwarna putih, bisa berubah warnanya menjadi kecoklatan. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin. Yang kedua, daripada jenis narkotika adalah putau. Kalau nama jalanan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Di pasar gelap, heroin dipasarkan dalam beragam bentuk yang dicampur dengan bahan lainnya seperti gula, coklat, tepung, susu, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah ganja, cimeng, marijuana, atau cannabis sativa, yaitu tumbuhan perduliar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang, misalnya negara India, Nepal, Thailand, Laos, Kamboja, Indonesia juga ada, Kolombia, Jamaika, termasuk juga Rusia bagian selatan, Korea, dan Loa Amerika Serikat. Nah, mana Nanda? Udah kelihatan kan gambarnya? Terus, apa sih jenis narkotika lainnya? Satu, hasis, ada yang disebut dengan kokain, ada juga yang disebut dengan opium. No, tuh gambarnya tuh. Cantik sih kadang bunganya, bentuknya ya kayak opium tuh ada bunganya, tapi ternyata bisa memberikan efek negatif ketika dikonsumsi. Nah, sekarang mari kita lihat daripada jenis psikotropika. Yang pertama adalah amfetamin. Nah, ini amfetamin ini mainnya disebut dengan sabu. Ya, adalah stimulan susunan saraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan setin. Semua bahan tersebut digunakan manusia sebagai sarana mengatasi ketegangan jiwa. Tuh gambarnya tuh. Jenis psikotropika lainnya obat tidur. Nah, ini seperti Nipam, Megadon, pil BK, termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Yang terakhir, yang berikutnya, ACE. ACE ini bentuk baru dari amfetamin. Biasanya dalam bentuk kristal dan dia dapat dihisap. Adapun jenis psikotropika lainnya, selain dari yang sudah sampaikan tadi, ada juga yang disebut dengan inhalansia. Ini merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan juga pengharum ruangan. Kayak heat semprot itu juga mengandung aerosol. Oh, gambarnya tuh. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis zat adiktif. Nah, apa saja sih? Nah, satu nih, nikotin. Nah, nikotin ini merupakan bagian dari tembakau.
Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan saraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau terdapat ratusan zat lainnya, misalnya tar. Nah, kayak di rokok tuh. Nah, ini juga bisa menimbulkan kecanduan. Jenis zat adiktif yang lainnya adalah alkohol. Nah, dalamnya ada etanol dan kadar alkohol diperoleh dari fermentasi. Di antara alkohol yang sangat beracun adalah metil alkohol. Nah, kalau alkohol ini juga ada nih di minuman keras ya. Juga digunakan untuk obat atau untuk di orang kesehatan gitu. Oke, Ananda semuanya, Ananda sudah mendengarkan tadi tentang narkoba itu sendiri, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Contoh-contohnya bahkan juga sekaligus dengan ini gambar-gambarnya. Nah, juga dari sebagian besar gambar itu Ananda juga pernah melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus bagaimana sih cara pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba? Satu, kita harus mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga kenali dan kembangkan daya minat dan bakat serta hobi kalian. Yang ketiga, setiap orang memiliki problem tersendiri. Hadapi dan cari solusinya dengan benar, jangan malah dihindari dan lari dari masalah. Apalagi lariannya ke narkoba. Punya masalah, minum, mabuk, punya masalah, makan pel, ini cari sabu, cari kokain, cari ganja, hancur kita nanti itu. Nah, yang keempat, memiliki teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan, padahal jelas itu tidak benar. Yang kelima, berani berkata tidak, no to drug, tidak untuk narkoba, dan menolak kalau seandainya ada teman kita yang ngajak. Yang keenam, pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan. Tentunya keluarga, teman, sekolah, komunitas, tempat kerja, nah, ataupun tempat kita ngumpul-ngumpul, duduk bareng. Nah, ini juga harus diperhatikan. Yang ketujuh adalah ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab serta kasih dan sayang. Yang terakhir, jangan merokok dan minum minuman keras. Usahakan itu ya, karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba. Itu karena di dalam yang kita sampaikan tadi itu ada kandungan-kandungan yang bisa menyebabkan ketergantungan yang pada akhirnya nanti ketika kita dihadapi dengan hal itu susah untuk meninggalkannya. Baiklah Anda semuanya, itulah dia tentang materi kita tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Semoga sehat selalu dan juga jaga kesehatan kita, tubuh kita, karena ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.